Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Adapun materi yang akan kita pelajari itu ada 4 materi. Pertama, alat ukur panjang. Kedua, alat ukur massa. Ketiga, alat ukur waktu. Keempat, alat ukur volume. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, alat ukur panjang. Dalam fisika itu ada 3 jenis alat ukur standar untuk panjang. Pertama, ada mistar. Kedua, jangka sorong. Ketiga, mikrometer sekrup. Kita hanya bahas satu saja, yaitu mistar. Perhatikan gambar penggaris berikut. Di penggaris itu ada angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 8. Di sini ada angka 0. Dari angka 0 ke angka 1 itu ada 10 skala atau 10 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, sampai garis ke-10. Artinya, satu garis ini nilainya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Berarti, nilai NST dari mistar adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nah, kita lihat. Ini adalah garis pertama dari mistar. Berarti, angka di sini adalah 0,1 cm atau 1 mm. Kalau di sini, karena ini adalah garis kelima dari mistar, dihitung dari 0, maka skala di sini adalah 0,5 cm atau 5 mm. Kalau di sini, karena di sini adalah garis ke-10 dari angka 0, maka skala di sini adalah 1 cm atau 10 mm. Bagaimana kalau misalkan skalanya di sini? Karena ini adalah garis ke-38 dihitung dari 0, maka nilai di sini adalah 38 mm atau 3,8 cm. Untuk contoh soal, perhatikan gambar pensil berikut. Bagaimana cara mengukur panjang pensil? Pensil diukur menggunakan mistar, seperti gambar ini. Bagaimana cara membaca pengukurannya? Kita harus menandai ujung pensil yang di sini dengan ujung pensil yang di sini. Berapa skala masing-masingnya? Ujung kiri pensil itu skalanya adalah 0,0 cm. Sedangkan ujung pensil yang sebelah kanan itu skalanya adalah 2,8 cm. Artinya, jarak dari 0,0 sampai 2,8 tinggal dikurangkan, hasilnya adalah 2,8 cm. Materi kedua itu alat ukur massa. Massa dapat diukur dengan 2 alat ukur. Pertama ada neraca Ohaus. Kedua ada neraca lengan. Pertama, neraca Ohaus. Neraca Ohaus memiliki 3 lengan atau ada yang 4 lengan. Hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus memiliki satuan gram. Perhatikan gambar neraca Ohaus berikut. Di sini, ini adalah tempat kita meletakkan objek ukur. Misalkan kita ingin mengukur massa jeruk, maka jeruknya letakkan di bagian ini. Nah, di sini ada 3 lengan. Lengan bagian depan, lengan tengah, dan lengan di belakang. Pertama, lengan bagian depan itu lengan pertama, menunjukkan angka satuan. Lengan di tengah itu lengan kedua, menunjukkan angka puluhan. Lengan yang paling belakang atau lengan ketiga menunjukkan angka ratusan. Sehingga cara pembacaan hasil pengukurannya adalah hasil perhitungan lengan 1 tambah lengan 2 tambah lengan 3. Perhatikan contoh soal berikut. Misalkan kita ingin mengukur massa jeruk.
Saat jarum yang diletakkan di tempat objek, maka neracanya menunjukkan skala seperti ini. Berapakah massa jeruk yang terukur oleh neraca Ohaus? Kita lihat di lengan pertama, itu ada angka 300 berarti 300 gram. Di lengan kedua ada 40 berarti 40 gram. Di lengan ketiga ada 8 gram berarti lengan ketiganya 8 gram. Sehingga cara menentukan hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 300 tambah 40 tambah 8 sama dengan 348 gram. Alat ukur massa kedua itu ada neraca lengan. Perhatikan gambar stopwatch analog. Itu diukur menggunakan stopwatch analog. Perhatikan gambar stopwatch analog berikut. Di sini, jarum merah yang bergerak itu menunjukkan angka detik. Sedangkan yang ini, yang jarum ungu, menunjukkan angka menit. Sehingga, untuk menghitung hasil pengukurannya, hasil pengukuran sama dengan angka menitnya dijumlahkan dengan angka detiknya. Perhatikan contoh soal berikut. Ini ada sebuah stopwatch. Dia menunjukkan angka seperti ini di jarumnya. Berapakah waktu yang terukur oleh stopwatch? Nah, caranya kita lihat berapa angka di menitnya. Ternyata di menitnya angka 19. Berapa angka di detiknya? Ternyata 18,5. Berarti hasil pengukuran sama dengan angka menitnya dijumlahkan dengan angka detik. Angka menitnya 19 menit, angka detiknya 18,5 detik. Nah, kita ingin mengubahnya menjadi satuan detik. Maka yang menit ini ubah ke detik dengan cara kalikan 60. 19 kali 60 hasilnya 1140. Tinggal dijumlahkan dengan 18,5 sehingga hasilnya 1158,5 detik. Kalau kita ingin mengubah ke menit lagi, tinggal dibagi dengan 60. Sehingga hasilnya 19,31 menit. Materi terakhir tentang alat ukur volume. Volume diukur menggunakan gelas ukur. Perhatikan gambar gelas ukur berikut. Awalnya, gelas ukur cuman berisi air setinggi segini. Berarti itu catat sebagai volume awalnya. Kemudian dimasukkan sebuah batu sehingga volume airnya naik menjadi volume akhir. Untuk menghitung hasil pengukurannya, tinggal dikurangkan volume akhir kurang volume awal. Perhatikan contoh soal berikut. Awalnya, gelas ukur berisi 50 ml air. Kemudian dimasukkan batu sehingga volume naik menjadi 70 ml. Pertanyaannya, berapakah volume yang terukur oleh gelas ukur? Nah, kita tinggal membuat diketahuinya. 50 ml itu volume awal, 70 itu volume akhir. Sehingga hasil pengukurannya tinggal dikurangkan saja. 70 ml dikurang 50 ml hasilnya 20 ml. Tetap jaga kesehatan dengan cara pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan setiap saat, jangan lupa mandi dan makan makanan bergizi untuk meningkatkan sistem imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.